Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukowihono dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, mahasiswa tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan menulis surat dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan menulis surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Ini merupakan hasil tulisan saya, surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca beberapa ayat yang ada di Al-Quran. Ayat pertama yang akan saya baca merupakan surat Al-A'raf ayat ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim. Ada beberapa hukum bacaan yang terdapat dalam surat tersebut. Yang pertama adalah pada lafaz basṭah ada hukum bacaan tersendiri di sini. Di sini tertulis ba, shad, ta dan ha dhamir. Tapi di atasnya shad itu terdapat huruf sin. Nah, pada aturannya harus dibaca dengan sin. Basṭah. Hukum bacaan qala sughra pada kalimat aw ajibtum. Sebabnya mati asli berada di tengah-tengah ayat. Selanjutnya ada bacaan ikhfa al-hakiki, yaitu pada kalimat anjaa. Nun sukun bertemu jim. Huruf ikhfa al-hakiki sendiri ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, dal, sya, sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Setelah itu ada bacaan idhar syafafi, yaitu pada lafaz kum zikrun. Sebab mim sukun bertemu dengan huruf dzal. Huruf idhar syafafi sendiri ada 26, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Setelah itu ada hukum bacaan idgham bi gunah pada lafaz zikrum min. Rumnya itu idgham bi gunah sebab dumah tanwin bertemu dengan huruf mim. Idgham bi gunah sendiri dumah tanwin, fathah tanwin atau kasroh tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim dan wawu. Setelah itu ada bacaan idgham bila gunah pada lafaz min rabbikum. Nun sukun bertemu dengan huruf ra merupakan idgham bila gunah. Idgham bila gunah sendiri ketika nun sukun atau tanwin yaitu fathah tanwin, kasroh tanwin, dumah tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ra. Kemudian ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu pada lafaz wadhkuru id. Bacaan mad jaiz munfasil ini sebabnya mad bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Lafaz idhkuru dan id merupakan 2 lafaz yang berbeda dan tidak bisa digabungkan sehingga disebut mad jaiz munfasil. Panjangnya sendiri 2,5 alif atau 5 harokat. Setelah itu ada lafaz khulafa'a. Ini merupakan bacaan mad wajib muttasil. Mad bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian pada lafaz mim ba'di, ini merupakan bacaan iklab. Nun sukun bertemu huruf ba. Ada juga bacaan lin, yaitu pada lafaz qaumi, fathah bertemu dengan wawu. Nuhin merupakan bacaan atau bi, domah bertemu dengan wawu. Atau bi sendiri ada hurufnya sendiri ada 3, yaitu alif ya wawu. Wazada juga matobi fathah bertemu alif. Matobi ketika fathah bertemu alif, domah bertemu wawu sukun, dan kasrah bertemu dengan ya sukun, itu dinamakan matobi. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat dan hurufnya ada 3, yaitu alif ya wawu. Kemudian ada bacaan al-qamariyah pada kalimat fil khalqi. Al-sukun bertemu dengan huruf kha. Al-qamariyah artinya jelas. Huruf qamari sendiri ada 15, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah. Kemudian yang terakhir ada hukum bacaan man arid li sukun.
pada lafaz terakhir di ayat 69 tuflihuna. Mad alif sukun panjangnya 2,5 alif sampai 5 harokat. Berikutnya yaitu pada surat Yusuf ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Saya akan menjelaskan beberapa hukum bacaan yang terdapat pada ayat ini. Bacaan iswam, yaitu pada lafaz la ta'manna. Pengkhususan sendiri pada lafaz ini, pembacaannya dua buah bibir itu maju ke depan, seperti yang telah saya sebutkan tadi dan akan saya contohkan. La ta'manna, asal kata la ta'manna ini sendiri ada la ta'manuna, sehingga kalau dibaca la ta'manuna juga diperbolehkan. Bacaan matobi yaitu pada lafaz qalu abana malaka la manna wa inna lana, yang keseluruhannya fathah bertemu alif. Kemudian ada juga matobi yang dhammah bertemu dengan wawu, yaitu pada lafaz qalu. Nya merupakan matobi. Matobi sendiri panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Huruf matobi ada 3, yaitu alif, ya, wawu. Kemudian ada mad silah qasiroh pada lafaz wa inna lahu lana. Sebabnya hak domir tidak bertemu dengan hamzah. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Wa inna, innya merupakan bacaan gunah sebab nun bertasydid. Selain nun tasydid, gunah juga mim bertasydid. Yang terakhir ada bacaan mad alif li sukun, yaitu pada lafaz lanasihun. Atau wi bertemu dengan sukun sehingga dibaca waqaf. Saya akan membacakan surat Al-Insan atau Ad-Dahr ayat ke-15 sampai dengan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ada beberapa hukum bacaan yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama, ada 3 macam cara pembacaan qawarira. Yang pertama yaitu pendek-pendek seperti yang telah saya baca tadi, yaitu qawarira min fiddah. Setelah itu ada pendek sukun, qawarira qawarir. Kemudian yang terakhir ada sukun pendek, qawarira min fiddah. Merupakan matobi, yaitu pada lafaz wa yutafu wa akwabin kanat qaddaruha. Itu merupakan semuanya matobi, fathah bertemu dengan alif. Matobi juga terjadi pada dhammah bertemu dengan wawu sukun dan kasroh bertemu dengan ya sukun. Panjang matobi 1 alif atau 2 harokat. Hurufnya ada 3, yaitu alif, ya, wawu. Setelah itu ada bacaan lin pada lafaz alaihim. Fathah bertemu dengan ya sukun. Lin sendiri ada 2 jenis, yaitu ketika fathah bertemu dengan ya sukun dan fathah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian ada bacaan ifa syafawi, yaitu pada lafaz alaihim bi aniyah, mim sukun bertemu ba. Ada juga bacaan matobi bi aniyatin, sebabnya fathah berdiri.
Pada lafaz bi'aniyatim min, timnya merupakan idhom bihunah kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Ada juga kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu pada lafaz fil qotim wa aqwab. Itu bacaan idhom bihunah, yaitu nun sukun, fathah tanwin, kasroh tanwin atau domah tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Kemudian ada bacaan ikhfa aliki pada lafaz wa aqwabin kanat, kasroh tanwin bertemu dengan huruf kaf. Ikhfa aliki sendiri sebabnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, sya, sin, shin, shod, wad, qa, dha, fa, qaf, kaf. Surat As-Fussilat ayat yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Saya akan menjelaskan hukum bacaan yang ada pada surat ayat ini. Imalah pada lafaz a'jamiyun, susunan huruf pada lafaz ini adalah hamzah, ain, jim, mim, dan ya. Namun hamzah yang kedua ini tidak dibaca alif dan tidak pula dibaca dengan hamzah. Tata caranya membacanya yaitu dengan cara digusur. Contohnya a'jamiyun, membaca yang salah contohnya adalah menjadikan yang kedua ini hamzah, jadinya berat. A'jamiyun itu salah. Kemudian contoh yang kedua yang salah merupakan a'jamiyun, itu salah juga karena memanjangkan hamzah, jadi membacanya itu samar. Tertulis di sini tashil, maknanya tashil itu mudah, memudahkan membaca hamzah dan alif, seperti yang telah saya contohkan tadi, yaitu lafaz a'jamiyun. Bacaan lin yaitu pada lafaz walau, fathah bertemu dengan wawu. Kemudian ada juga bacaan al-qamariyah pada lafaz ja'alnahu, al sukun bertemu dengan huruf ron. Al-qamariyah sendiri ketika al sukun bertemu dengan huruf 14 yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Kemudian ada lafaz Qur'anan. Qur ini dibaca tafhim. Setelah itu ada idhar halqi, dibaca jelas pada lafaz Qur'anan a'jamiyan. Namnya ini fathah tanwin bertemu dengan hamzah. Bacaan idhar halqi. Idhar halqi sendiri ketika ada fathah tanwin, dhammatain, kasroh tanwin, dan nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian ada bacaan idhom bilahuna yang pada ayat ini terdapat pada lafaz a'jamiyyan laqa, fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Idhom bilahuna sendiri terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Kemudian ada bacaan matobi'i pada lafaz laqa, la fussilat. Masih ada banyak lagi. Matobi'i sendiri panjangnya satu alif atau dua harokat, hurufnya ada tiga yaitu alif, ya, wawu.
Kemudian ada bacaan idham bigunah pada lafaz huda wa syifa, fathah tain bertemu dengan wawu. Idham bigunah sendiri terjadi ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf 4 yaitu ya, nun, mim, wawu. Kemudian ada bacaan mat wajib muttasil pada lafaz wasyifaun. Mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kalimat syifaun ini masih satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian ada juga maca ismun fasil pada lafaz fi adzanihim. Maca ismun fasil sendiri mat bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Huruf fi dan adza ini merupakan 2 kalimat yang berbeda, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian ada bacaan idzan syafawi fi adzanihim waqrun. Himnya idzan syafawi sebab mim sukun bertemu huruf wawu. Idzan syafawi sendiri terjadi ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Waqrun merupakan hukum bacaan qalqalah sughra, sebabnya mati asli karena tidak bertemu dengan waqaf. Dan ada bacaan lin alaihim, fathah bertemu ya sukun. Lin sendiri ada 2, yaitu ketika fathah bertemu ya sukun dan fathah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian yang terakhir ada bacaan iqlab, yaitu ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ba pada lafaz ini, yaitu mim makanim ba'id. Ini merupakan bacaan iqlab. Setelah itu yang terakhir ada mat arid li sukun mim makanim ba'id. Aid itu matobi'i, namun berada di akhir ayat sehingga dibaca mat arid li sukun. Kemudian juga ada qalqalah kubra, qalqalah yang terletak di akhir ayat. Mim makanim ba'id, sebabnya yaitu mati karena waqaf. Lantunan qalqalah kubra sendiri lebih kuat daripada qalqalah sughra. Akan saya contohkan kembali. Mim makanim ba'id, seperti itu. Surat Al-Qiyamah ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Pada ayat ini terdapat beberapa hukum bacaan. Yang pertama adalah mat tabi pada lafaz wa qila, kasroh bertemu dengan ya sukun. Mat tabi sendiri ada 3 macam, yaitu ketika kasroh bertemu ya sukun, dumah bertemu sukun, dan fathah bertemu dengan alif. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Hurufnya ada 3, yaitu alif ya wawu. Pada lafaz man raq ini merupakan saktah. Saktah itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Akan saya contohkan kembali. Wa qila man raq, seperti itu. Raq merupakan bacaan qalqalah kubra, qalqalah yang mati karena waqaf